Puji Tuhan, saudaraku. Shalom. Shalom. Apa kabar kita hari ini? Baik, amin. Haleluya, saya terlalu percaya kabar baik, kabar indah, kabar sukacita. Sebab pastinya tangan Tuhan yang penuh rahmat, penuh kasih itu pasti diulurkan bagi kita. Mari saya ajak Bapak Ibu untuk membuka Alkitab bersama-sama dengan saya. Di minggu pertama di bulan Oktober ini, terambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-54. Yesaya pasal 54 dimulai dari ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Pemberitaan firman Tuhan akan mengambil tema dipulihkan setelah tertindas. Yesaya pasal 54 ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Mari simak, mari perhatikan, saya bacakan demikian firman Tuhan. Hai yang tertindas, yang dilanggar angin badai, yang tidak dihiburkan. Sesungguhnya aku akan meletakkan alasmu dari batu hitam dan dasar-dasarmu dari batu nilam. Aku akan membuat kemuncak-kemuncak tembokmu dari batu delima, pintu-pintu gerbangmu dari batu manika merah, dan segenap tembok perbatasanmu dari batu permata. Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan, dan besarlah kesejahteraan mereka. Engkau akan ditegakkan di atas kebenaran. Engkau akan jauh dari pemerasan, sebab engkau tidak usah lagi takut. Dan engkau akan jauh dari kekejutan, sebab ia tidak akan mendekat kepadamu. Kekejutan itu tidak akan mendekat lagi kepadamu. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat bacaan kita. Ayat bacaan kita dengan sangat jelas menyatakan kepada kita bahwa mereka yang tertindas, yang dilanggar angin badai, yang tidak dihiburkan, akan diperlakukan oleh Tuhan seperti yang sudah kita baca di dalam ayat bacaan kita. Secara sederhana saudaraku sekalian, yang tertindas, yang dilanggar angin badai, dan yang tidak dihiburkan itu akan dikokohkan oleh Tuhan, akan dikuatkan oleh Tuhan. Bahkan saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, pekerjaan Tuhan atas mereka akan menyentuh anak keturunan mereka. Tetapi pertanyaannya saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan adalah menjadi sangat penting. Siapakah sebetulnya mereka yang tertindas ini? Siapakah sebetulnya mereka yang dilanggar oleh angin badai, yang tidak dihiburkan ini? Orang yang seperti apa mereka ini? Sehingga mereka harus mendapatkan pembelaan dari Tuhan, sehingga mereka harus ditinggikan oleh Tuhan, sehingga mereka harus dikokohkan oleh Tuhan sebagai bangunan yang kokoh. Sehingga mereka bukan saja akan tegak berdiri, melainkan juga tidak akan disakiti lagi oleh setiap kesakitan yang ada. Siapa mereka ini? Apakah semua orang? Siapa mereka ini? Apakah semua manusia? Kekasih-kekasih Tuhan, tentu saja mereka ini bukanlah seperti orang-orang pada umumnya. Tentu saja mereka ini bukanlah orang-orang biasa. Kalau begitu siapa mereka? Kekasih-kekasih Tuhan, supaya kita memahami, supaya kita bisa menjawab pertanyaan ini dengan baik. Tentang siapakah orang-orang yang tertindas, yang dilanggar badai, yang tidak dihiburkan, yang nanti akan dikokohkan, dikuatkan dan dibangun oleh Tuhan. Saudaraku, tentu kita harus melihat konteks dari kitab Nabi Yesaya secara keseluruhan. Kepada siapa Nabi Yesaya sedang berbicara? Kepada orang yang bagaimana Nabi Yesaya sedang berbicara? Kepada orang yang seperti apa Nabi Yesaya sedang menyampaikan pesan Tuhan?
Karena ini pesan Tuhan kepada bangsa Israel. Tetapi bangsa Israel yang seperti apa pada waktu itu? Israel yang bagaimana? Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, kalau kita masuk kepada konteks surat Yesaya, pesan Nabi Yesaya secara khusus, firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan melalui Nabi Yesaya. Kalau kita melihat konteks itu, paling tidak saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan dua catatan terkait dengan orang-orang yang tertindas, orang-orang yang dilanggar badai, dan yang tidak dihiburkan yang dimaksud oleh Nabi Yesaya dalam ayat ini. Yang pertama saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang tertindas, orang-orang yang dilanggar badai yang tidak dihiburkan itu tentu adalah orang-orang yang sudah pernah menerima janji Allah di dalam hidup mereka dan tetap memegang teguh janji itu. Meskipun kesukaran, penderitaan, persoalan-persoalan hidup menimpa mereka. Itu catatan yang pertama. Siapa yang akan dihiburkan itu? Siapa yang akan ditinggikan itu? Siapa mereka yang tertindas? Siapa mereka yang tidak dihiburkan? Siapa mereka yang dilanggar oleh angin badai itu? Jelas saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan adalah orang Israel. Tapi orang Israel yang bagaimana? Yang pertama, orang Israel yang sudah menerima janji Allah, janji tentang pembebasan, janji tentang akan dilawat oleh Tuhan, akan dikunjungi oleh Tuhan, dan tetap memegang janji itu di dalam kehidupan mereka, apapun yang mereka alami. Itu sebabnya saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau Bapak Ibu membaca kitab Nabi Yesaya dengan baik, sesungguhnya kitab Nabi Yesaya itu berbicara tentang penghiburan-penghiburan yang akan datang, yang akan dikerjakan oleh Allah untuk umatnya. Di kitab Nabi Yesaya lah kita menemukan dengan sangat jelas nubuat tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali yang akan datang. Bukan hanya yang kedua kalinya. Nubuat tentang kelahiran Tuhan Yesus. Di kitab Nabi Yesaya lah kita akan menemukan nubuat tentang pencurahan Roh Kudus. Yang dimana orang-orang muda, teruna-teruna muda akan dipenuhi, akan dianugerahi oleh Allah dengan rohnya yang maha kudus. Jadi saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang tertindas ini, orang-orang yang akan dihiburkan oleh karena penderitaan persoalan yang menimpa kehidupan mereka saat itu, sekali lagi adalah mereka yang menerima janji Allah dan tetap memegang janji itu di dalam kehidupan mereka. Dalam kesukaran selalu berkata, Tuhan akan menolong. Untuk belajar meyakini bahwa Allah begitu sangat mengasihi kita dan tidak akan pernah dibiarkannya kita sendirian. Kelihatannya apa yang saya sampaikan ini saudaraku sekalian mudah untuk dilakukan. Mudah. Tapi saya mau berkata kepada kita, banyak orang yang tidak sanggup. Tidak sanggup untuk menghidupi hal yang mudah dikatakan itu. Maka banyak orang gelisah dalam persoalannya. Akhirnya mencari jalan pintas. Banyak orang gelisah dalam pergumulannya. Akhirnya mencari jalan yang tidak benar. Dan itu sudah menjadi pola kehidupan sejak dari bangsa Israel.
Itu sebabnya kalau kita nanti mengikuti perjalanan bangsa Israel sampai ke Raja Zedekia yang terakhir, saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan. Disitulah kita menemukan Israel yang tidak pernah bisa memegang janji Allah di dalam hidup mereka. Akhirnya harus mengalami masa-masa yang justru lebih sangat sulit lagi. Habis Nabi Yesaya. Lalu muncul Nabi Yeremia. Nabi Yeremia itu bisa dikatakan sebagai nabi yang terakhir bernubuat bagi bangsa Israel sebelum bangsa Israel itu jatuh ke dalam pembuangan Asyur. Mereka akan dihancurkan oleh kerajaan yang lain, kerajaan Asyur. Karena mereka tidak sanggup untuk memegang janji Allah di dalam hidup mereka. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang terbuang. Setelah menjadi orang-orang yang terbuang. Lalu kemudian saudaraku sekalian, muncul lagi keluhan-keluhan selama mereka di dalam pembuangan. Itulah yang tertulis di dalam kitab ratapan seperti yang saudara kita semua miliki di dalam Alkitab. Itu urutannya. Itu urutannya. Setelah Nabi Yesaya bernubuat, menegaskan Israel, berusaha untuk menggiring Israel supaya apapun yang terjadi, karena kesukaran, pergumulan, persoalan itu akan selalu datang menghampiri hidup bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Harusnya itu diperhatikan, tetapi tidak diperhatikan. Mereka beralih kepada pengharapan-pengharapan yang lain. Akhirnya saudaraku, masuk kemudian Nabi Yeremia bernubuat di tengah-tengah bangsa Israel. Tapi dia sudah menjadi nabi yang terakhir bernubuat bagi bangsa Israel. Karena di dalam kerajaan Zedekia, Israel sudah betul-betul melepaskan janji Allah yang sudah pernah Tuhan ikatkan dalam kehidupan mereka. Akhirnya bangsa itu masuk ke dalam pembuangan, menjadi orang yang terjajah. Kalau kita melupakan janji Allah, kalau kita melupakan perkataan-perkataan Tuhan di dalam hidup kita. Saya mau berkata saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan. Persoalan, pergumulan, masalah-masalah kehidupan dan masalah-masalah yang lain di tengah-tengah dunia ini akan menjadi penjajah kehidupan kita. Sehingga kita akan selalu terbelenggu olehnya. Itu sebabnya. Mari kita pegang janji Allah. Janji Allah itu saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan kekuatan kita. Amin. Amin. Janji Allah itu kekuatan kita. Apa yang mengikat hubungan suami istri itu. Sehingga apapun yang terjadi di dalam perjalanan hidup suami istri kira-kira apa? Janji yang diikat sehidup semati di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Aku akan mengasihimu sampai Saudara Simon Kristian, apakah engkau berjanji di hadapan Tuhan dan sidang jemaatnya bahwa engkau akan menerima Ayu sebagai istri satu-satunya dan hidup bersamanya dalam suka dan duka sepanjang engkau hidup? Dia berkata, ya, saya bersedia. Itu kan janjinya toh? Itu yang mengikat. Dan janji itu didasari kasih Tuhan. Didasari kebenaran Tuhan. Didasari firman Tuhan. Nah Israel, saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, harus memegang janji itu. Supaya apa? Apa yang dijanjikan oleh Tuhan itu menjadi nyata di dalam hidup mereka. Ketika janji itu dilupakan, ketika janji itu dilepaskan, mereka tidak lagi memegang janji itu dengan teguh. Sekali lagi saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, pergumulan, persoalan, kesukaran hidup akhirnya menenggelamkan kehidupan mereka. Janji Tuhan di dalam kehidupan kekristenan kita. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, itulah yang mendasari perjalanan kita hidup bersama dengan Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus.
Kalau tidak ada janjinya, tidak ada pengharapan. Kalau tidak ada janjinya, saudaraku sekalian yang dikasih Tuhan, maka kita akan hilang arah di dalam perjalanan hidup ini. Karena itu kekasih-kekasih Tuhan, mari kita jadikan diri kita menjadi orang-orang yang tetap memegang teguh janji Tuhan di dalam hidup kita. Di dalam kesukaran penderitaan apapun yang menimpa kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, siapakah mereka yang tertindas, yang dilanggar angin badai, yang tidak dihiburkan? Yang akhirnya dijanjikan oleh Tuhan akan diteguhkan, akan dikuatkan, akan dikokohkan. Mereka akan menjadi bangunan yang sangat kuat, yang tidak bisa dihantam oleh badai apapun. Yang kedua, mereka yang tertindas, mereka yang tidak dihiburkan, mereka yang dilanggar badai, yang akan dikokohkan oleh Tuhan adalah orang-orang yang mampu menanggapi dan menerima badai dengan cara yang benar. Di mana badai dan segala keadaan yang terjadi ditanggapi dan diperlakukan dengan cara yang pertama, saudaraku sekalian yang dikasih Tuhan, menyadari bahwa badai itu pasti akan selalu datang. Tetapi mereka tidak akan membiarkan badai itu mengurung dan menenggelamkan hidup mereka. Siapa yang tidak akan pernah ditenggelamkan oleh badai? Sederhana. Mereka yang mampu memperlakukan badai itu dengan baik. Bahwa badai itu pasti akan selalu datang. Amin. Badai itu bagaikan musim yang akan silih berganti datang menghampiri hidup kita. Seperti hari ini hujan. Sudah mulai musim hujan. Amin. Kita tidak boleh berkata tidak ada hujan. Apapun alasan kita. Tuhan gak boleh datang hujan ya. Kenapa? Karena saya mau ke gereja. Tuhan gak boleh ya ada hujan. Karena saya akan ke gereja. Tuhan gak boleh ya musim kemarau. Kenapa? Karena kalau musim kemarau, pompa air saya akan kering. Jadi hujan terus. Gak bisa. Amin. Gak bisa. Pak, Tuhan apa? Kalau musim kemarau terus, pompa air saya akan kering. Tuhan bilang iya betul. Tapi kan bukan berarti. Karena demikian akhirnya tidak boleh kemarau. Akan hujan terus. Tidak. Orang yang akan menang terhadap badai akan berkata, badai sebentar lagi akan datang. Maka saya mempersiapkan diri saya dengan baik. Amin. Amin. Bukan berteriak-teriak kepada Tuhan, gak boleh datang badai. Semua harus berjalan seiring, seturut dengan keinginanku. Semua harus berjalan sesuai dengan mauku. Badai pasti akan selalu datang. Iya. Kemarin malam, tengah malam saya ditelepon oleh keluarga saya dari kampung. Handphone saya selalu standby kecuali saya tidak sadar baterainya itu habis. Baru bunyi sekali saya sudah langsung bangun. Mesti dari siapapun ini mesti penting. Saya langsung bangun. Saya lihat adik saya. Sebelum menjawab, sebab kalau dari kampung ini pasti berita penting. Ngapain saya ditelepon malam-malam, tengah malam. Ya. Jadi saya agak tegarkan dulu, tidak seperti orang ngantuk, padahal saya kaget luar biasa. Lalu saya bilang, halo? Ya, kenapa? Adik saya bilang, bang, hancur semua. Hah? Hancur apanya? Hancur nih, gak tahu nih kerusakannya seperti apa. Saya lagi di luar, kenapa emang? Gempa besar terjadi, wah saya ingat tahun 87.
saya karena abang saya persis di atas saya itu suka iseng, nakal. Kita lagi tidur, tempat tidur bisa digini-gini. Jadi saya pikir lagi enak-enak tidur, abang saya itu lagi gini-giniin tempat tidur. Ternyata kita digoncang gempa. Saya bangun, saya lihat dia tidur, siapa ini? Setan, tiba-tiba lampu mati. Lalu orang mulai teriak, gempa, oh ini gempa. Mau cari jalan pintu kamar mau keluar, kan harus masuk dulu ke ruang dalam dulu rumah. Udah nggak tahu pintu kamarnya di mana, udah gelap semua. Tiba-tiba pintu jendela terbuka. Jadi kita lompat dari jendela ke halaman. Jadi saya sudah ngerti betapa paniknya orang. Terus kamu gimana? Ada luka? Enggak. Oke. Jangan buat apa-apa. Ini masih malam. Kamu di luar aja. Ya. Pastikan semua yang ada di rumah di luar semua. Jangan ya. Ya. Enggak apa-apa. Saya matiin ya. Saya telepon dulu yang lain. Malam itu langsung saya telepon. Kakak saya telepon. Kak, gimana? Udah di mana? Ya. Ya, saya kan kaget. Nangis. Terus gimana? Enggak tahu nih. Terus sekarang kami di teras rumah. Itu tempat yang aman. Hujan enggak? Malam itu, subuh itu enggak hujan. Hujan enggak? Karena suaminya, kakak ipar saya tuh sudah sakit. Jadi enggak bisa jalan, dia cuma bisa didudukan di kursi roda. Jadi saya bayangkan pergumulannya. Anak-anaknya sudah enggak ada tinggal di rumah, tinggal berdua. Karena itu kakak saya yang paling tua, umur mungkin sudah hampir, kalau suaminya umur mungkin sudah 60 lebih. Aduh, saya bayangkan nih gimana. Makanya dia yang pertama saya telepon. Gimana? Udah di luar kami. Di mana di luarnya? Di teras. Hujan enggak? Enggak, oke. Jangan masuk ke rumah lagi ya sampai pagi ya. Bawa selimut enggak? Keluarnya. Ya, bawa selimut. Terus ngomong, lemu nih ada di kursi roda di sini juga. Kan enggak bisa apa-apa. Iya, diselimutin aja. Jangan masuk lagi ke rumah. Biarin. Berantakan apa semua, berantakan, biarin sampai besok pagi. Terus telepon lagi yang lain. Gimana Kak? Aduh, saya enggak tahu. Rumahnya tinggi di dia itu. Udah, jangan dekat-dekat rumah. Terus di luar, kan enggak hujan? Enggak hujan. Nah, udah. Saya ngomong, ini kan peristiwa yang sering terjadi. Jadi tidak boleh ngeluh. Harusnya sudah siap. Betul ya? Harusnya sudah siap. Udah, biarin telepon yang lain, telepon keluarga yang lain, telepon memastikan aman tidak semua, aman. Puji Tuhan aman. Dan memang tidak ada korban jiwa. Ya, gempa yang cukup lumayan begitu tidak ada korban jiwa. Ada sih katanya yang meninggal, tapi bukan karena dampak gempanya entah kena tembok yang roboh, tapi memang dia dirawat di rumah sakit penyakit jantung, mungkin tiba-tiba lampu mati goyang ketakutan, jadi akhirnya meninggal. Nah, yang seperti ini saudaraku sekalian yang dikasih Tuhan, sudah harus biasa, amin. Ada pergumulan, waduh kalau di kampung saya tuh waduh dikit-dikit gempa. Rasanya kita sudah sangat familiar, kalau orang di sana itu sudah sangat familiar dengan gempa. Paling mungkin kalau gempa seperti kemarin itu agak kencang, mendekati 6 skala Richter katanya itu. Ya, kalau itu mungkin kalau cuma 3, 4 gitu, mereka itu sudah biasa. Paling gempa begitu lari, gempa teriak gitu. Ya. Kami terakhir pulang dengan Ibu Gembala, biasa mungkin cuma 3 gitu, tapi udah terasa goncangannya begitu. Ibu Gembala lagi di cuci piring itu di dapur, semua orang sudah teriak, gempa keluar, dia ada apa? Kok pohon goncang-goncang katanya. Nah karena nggak pernah, jadi nggak siap. Ya kalau sekiranya terjadi apa-apa, karena nggak pernah, tidak. Saya bilang gempa keluar. Untung cuma sekali doang. Oh kayak begitu gempa. Iya kayak begitu gempa. Ya. Nah masih asik nyuci piring di dapur. Ya masih asik di wastafel cuci piring. Orang semua dia lihat dari ruang tamu ke depan ada pohon goncang.
Goncang, semua orang udah di luar. Saya bilang gempa, kita keluar. Oh gempa kayak begitu ya, goncang semua. Ya iyalah. Badai pasti akan selalu datang. Amin. Iya, persoalan itu selalu akan datang. Tapi persoalan akan meneguhkan kita kalau kita bisa kita sikapi dengan baik. Persoalan tidak akan menenggelamkan hidup kita. Kalau kita memahami bahwa persoalan itu menjadi hal yang wajar terjadi di dalam hidup ini. Karena memang kita masih hidup di dalam dunia. Persoalan akan selalu datang. Karena itu harus disikapi dengan baik, perlu ada persiapan. Yang kedua, saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, masalah, persoalan, pergumulan hidup badai itu pasti akan selalu datang. Karena itu saudaraku sekalian, kita tidak perlu berhenti karena badai. Amin. Amin. Dia akan selalu datang. Dia akan selalu menghampiri kehidupan kita. Kita akan terus digoncang. Karena itu saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, sikap kita bagaimana? Saudara dan saya tidak perlu berhenti hanya karena badai. Kita tunggu dulu badai ini reda. Tidak. Silakan dia datang. Tapi kita tidak perlu menunggu dia reda dulu barulah kemudian kita mulai berlayar. Karena pelayaran itu saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan memang harus selalu dihantam oleh badai. Betul ya Pak pelaut ya? Iya, kalau pelaut itu nunggu badai dulu berhenti. Ya udah gak jalan-jalan, gak dapat gaji. Badai akan selalu datang. Karena itu saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, saudara tidak perlu menunggu badai reda dulu baru kembangkan apa itu? Layar. Untuk berlayar. Justru saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan yang ketiga, kita harus meyakini bahwa badai itu sebetulnya kalau kita sikapi dengan baik, tidak datang untuk menyakiti kita, tidak datang untuk meruntuhkan kita. Tetapi badai itu akan selalu mengajari setiap pelaut untuk menjadi pelaut yang tangguh. Amin. Amin. Iya. Badai itu akan mengajari kita untuk menjadi orang yang tangguh. Jangan tunggu, jangan hindari, jangan minta, tidak ada badai. Jangan tunggu, lewat dulu. Kalau toh tidak bisa dihindari, lewat dulu, baru kita melangkah, tidak. Hadapi badaimu, amin. Hadapi badaimu, karena justru dengan badaimu itulah engkau akan dididik oleh Tuhan, engkau akan diajar oleh Tuhan, engkau akan dibentuk oleh Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, yang bisa diharapkannya. Karena memang saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, ada tugas besar yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita. Dan tugas besar sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya di tengah-tengah dunia ini membutuhkan orang-orang yang tangguh. Bukan membutuhkan orang-orang yang cemen. Dia membutuhkan orang-orang yang tangguh. Karena pekerjaan Tuhan yang kita emban itu luar biasa. Amanat Tuhan bagi setiap orang percaya. Bukan saja kepada hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, pendeta. Tetapi kepada setiap orang yang dipilih, dikuduskan oleh Tuhan menjadi miliknya. Ada amanat agung yang sangat mulia. Dan amanat agung yang sangat mulia itu berat saudaraku sekalian. Itu sebabnya amanat agung itu membutuhkan orang-orang yang tangguh. Dalam bahasa yang sederhana, saya mau berkata kepada saudara, para suami, anak-anakmu, keluargamu membutuhkan suami yang tangguh ada di tengah-tengah mereka. Amin. Ibu-ibu, keluargamu, suamimu, anak-anakmu membutuhkan seorang ibu yang tangguh, yang hebat ada di tengah-tengah mereka. Kita justru membutuhkan badai supaya kita dilatih. Kita justru membutuhkan badai supaya kita dibentuk menjadi orang-orang yang tangguh bagi Dia dan bagi kemuliaannya. Siapakah yang akan dikokohkan oleh Tuhan?
Siapakah yang akan menjadi bangunan yang kokoh yang tidak akan pernah diruntuhkan oleh badai persoalan di dalam hidup? Siapakah mereka yang tertindas itu? Siapakah mereka yang tidak dihiburkan? Siapakah mereka yang dilanggar badai itu? Yang akhirnya dikokohkan oleh Tuhan. Satu, mereka pegang janji Tuhan. Orang-orang yang memegang janji Tuhan. Yang kedua, orang-orang yang bisa memperlakukan badai dengan baik. Mereka mengakui bahwa badai itu akan selalu datang. Lalu kemudian mereka tidak akan pernah menunggu badai itu berlalu untuk mereka berlayar. Dan yang ketiga, mereka memperlakukan badai sebagai alat bagi mereka untuk menumbuhkan mereka menjadi pribadi-pribadi yang kuat dan tangguh bagi Tuhan dan bagi amanatnya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya.